Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, jumpa lagi di channel kita bersama channel 54 yang berisikan informasi tentang kegiatan kita seputar kegiatan kita sehari-hari. Pada saat ini, sekarang izinkan kami untuk dapat memberikan informasi sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan kita di dalam hari-hari mengisi situasi COVID-19 yang sudah tidak terasa sudah 1 tahun kiranya kita jalani. Marilah ke sini. Salah satu kegiatan kita adalah secara online mengadakan istilahnya mining ya. Nah, hal apakah yang bisa kita lakukan dalam mining ini? Di depan kita lihat seperangkat alat yang digunakan untuk mining cryptocurrency. Utamanya di sini yang kita ambil adalah ETH. Nah, jadi alat-alat ini, seperangkat alat ini terkoneksi ke jaringan internet dengan sistem OS yang kita download dari website, sehingga bisa menghubungkan komponen kita ini, alat-alat kita ini secara luas dengan jaringan internet yang menghasilkan jasa daripada perhitungan dari cryptocurrency gitu, yang pada akhirnya bisa ditransfer menjadi dana real. Untuk di Indonesia mungkin langsung bisa menjadi rupiah. Utamanya dari sini kita transferkan ke Indodax yang sekarang sudah ramai karena situasi kondisinya memang sangat mendukung sekarang ini. Mungkin untuk lebih dalam lagi, marilah kita lihat bagaimana komponen-komponen yang ada di dalam casing ini. Di dalam casing yang warna biru ini, kita lihat di dalamnya nanti apa saja komponen yang bisa kita transferkan sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang menjadikan dia pundi-pundi kita untuk hasil kerja daripada sistem ini. Baiklah, netizen sekalian, pertama-tama kita akan lihat dulu sistem ini seperti sistem komputer biasa, hanya saja diperbesar jaringannya, sistemnya dengan menambahkan beberapa GPU VGA card yang fungsinya untuk menghitung sistem currency ini sehingga dia dapat menghasilkan blockchain yang menghasilkan keuangan. Contohnya kita dapat lihat di dalam ini. Mari kita lihat secara bersama. Perlahan. Perhatikan di sini beberapa komponen ya. Ini VGA card semua, VGA card 1 2 3 4 5, di bawah ada 2 di dalam, di bawah ya, itu sehingga jumlahnya 7 untuk satu set ini. Nah, di dalam komponen-komponennya ini kita tetap memakai rangkaian sistem komputer. Ada SSD, ada mainboard beserta sistemnya yang bisa terhubung secara online. Jadi dengan rangkaian dengan ini, yang pokok utamanya adalah sistem komputerisasinya seperti biasa. Kita gunakan mainboard ya, gunakan CPU yang sesuai. Nah, yang utama itu dia memiliki slot untuk menancapkan VGA-nya ini, slot VGA ya. Jadi VGA-nya ini ada tempat meletakkan slotnya yang terhubung ke mainboard. Kalau tidak bisa. Nah, ini ada beberapa slot seperti itu yang kelihatan warna putih itu ya. Terus slot utamanya slot PCI Express yang panjang ini.
Ya ini ya, itu selain itu kita perlukan power supply yang memadai untuk mendukung pemenuhan listrik dari jumlah PGA yang kita pasangkan. Di sini kebenaran kita pasangkan 2 PGA. Sorry, bukan 2 PGA, 2 PSU power supply. Yang pertama ini 1300, kelihatan ini 1300 watt ya. Itu yang kedua sebelah sana itu, kalau kita lihat 1600 watt. Nah itu kenapa kita besar, karena pekerjaan ini rutin 24 jam. Kita harapkan pembagian dayanya bisa berkecukupan sehingga tidak terjadi hang atau jadi macet ini sistem kita ini. Nah, terus penjagaan suhunya kita pasangkan di sini beberapa kipas-kipas untuk membuang panas dan memasukkan udara segar dari kipas yang di depan dalam sistem casing ini. Tujuannya untuk menjadikan stabil suhu di dalam sistem ini. Nah, di sini tidak mesti kita pasangkan sama semua. Contoh yang ini adalah PGA RX 480 AMD, yang ini adalah Radeon RX 580, 580, sedangkan di bawah ada 470. Nah, itu tidak tidak menjadi halangan untuk mereka bekerja dengan satu sistem yang kita rangkaikan nanti diinstal di dalam SSD-nya supaya bisa bangkit. Baiklah, untuk pertama-tama pengenalan saja dari sistem ini. Yang perlu kita perhatikan juga kabel-kabel ini ya, kabel-kabel pendukungnya ini jangan terlalu kecil. Kalau ukuran terlalu kecil dia panas, mudah terbakar kabel-kabelnya, sistem pengkabelan itu. Nah, kelihatan agak rumit karena sebenarnya antar satu dengan yang lain kabelnya saling berselebaran. Kabel ini kabel api dari power, tapi di custom ini dibuat untuk istilahnya tuh supply apinya jangan sampai tersendat, sehingga kita harapkan tidak jadi panas baik kabelnya maupun PGA-nya, karena suhu sangat mempengaruhi sekali dari kinerja sistem ini. Sedang ini kabel-kabel USB menghubung antara ini yang kita sebut dengan riser untuk meletakkan penggantian dari PCI Express ya. Kita hubungkan ke PCI yang ada di PCI USB yang ada di mainboard. Oke, kita coba untuk menghidupkannya sistem yang sudah terangkai ini. Dan di sini untuk stabilitas listriknya kita bantu dengan stabilizer yang lumayan besar. Di sini ini stabilizernya model biasa APR sebesar 3000 ya, ini dengan 3000 watt sehingga 3000 volt ampere maksudnya. Itu bisa banyak dibeli di pasaran-pasaran. Untuk ini sudah lama kita pakai ya, alhamdulillah dia sangat mendukung sekali dalam penstabilan listrik. Baiklah, kembali lagi kepada sistem ini. Nah, untuk melihatnya, untuk memonitor pekerjaan sistem bisa kita lihat melalui monitor biasa. Nah, untuk pengeditan ataupun apa itu kita memakai keyboard seperti biasa, keyboard dan mouse. Kita coba untuk yang pertama kita melihat di sini kalau kita konekkan dengan listrik apa yang terjadi.
Oke, kita lihat di sini lampunya, indikator lampunya hidup semua, biru. Yang ini bahkan indikatornya nyala ya. Alhamdulillah, syukur. Itu artinya listriknya sudah masuk. Kita lihat kipas daripada masing-masing PGA ya. Alhamdulillah semuanya berfungsi, berputar seperti biasa. Nah, ini menandakan mudah-mudahan insya Allah sistemnya bekerja dengan baik. Antara panasnya ya normal, antara 60 sampai 70 derajat gitu. Kipas pembuangan juga alhamdulillah dia ya berfungsi aktif ya. Dengan adanya berfungsi semua, insya Allah suhu dalam ruangan ini bisa dikontrol. Untuk pengontrolan penglihatannya nanti kita lihat secara software ya melalui websitenya. Oke, untuk sementara ini kita tutup dulu. Kita ingin melihat perjalanannya melalui monitor. Kalau ini softwarenya, mari kita tutup seperti biasa. Dengan catatan semua kabel sudah kita periksa aman, tidak ada yang sangkut menyangkut, tidak ada yang saling ganggu, sehingga dia tetap bisa lancar. Nah, di sini kita ambil monitornya, kita lihat ya, sistemnya udah jalan. Ini menggunakan sistem Linux. Nah, oke, kita lihat jalanannya. Kalau dia macet, sepertinya dia belum jalan. Kita ulangin, restart bootingnya. Sampai muncul indikator-indikatornya. Dia mulai hijau. Nah, di sini kita lihat ya, dari softwarenya dapat kita lihat berapa PGA. 0 sampai 6 PGA, berarti ada 7 PGA. Itu berarti dia masuk semua. Nah, karena ini Linux, kita perlu menambahkan perintah untuk dapat menjalankannya. Oke, kita lihat posisinya sekarang. Ini speednya 45 karena dia baru mulai ya. GPU nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai 7 GPU nya yang terinstall. Tapi kita lihat dulu bagaimana dia istilahnya itu terkoneksi ke website yang kita tuju dalam rangka kita mining cryptocurrency ini. Nah, di sini dia sudah mulai. Kalau dia menunjukkan mH per S nya, mH per second-nya itu berarti dia sudah mulai mengisi. Nah, seperti yang ini. Sekarang GPU 1 posisinya dia mempunyai kecepatan menambahnya 25,801 MHz per second. Yang kedua 25,348 MHz per second. Yang berikutnya yang ketiga 21,949 MHz dan seterusnya sampai yang ketujuh 21. Nah, karena itu belum maksimal, jadi dia memaksimalkan kemampuannya itu sebagaimana yang sudah kita setting melalui websitenya. Nanti kita lihatkan untuk itu. Sekarang kita lihatkan dulu di sini hasil kerjanya. Nah, sekarang dia menuju dari yang tadinya hanya 154 ke total speednya sekarang 203,600 dan terus sampai dia maksimal nantinya. Nah, speed dari masing-masing daripada GPU-nya ini dipaparkan, dilihatkan di sini. Kita tunggu, mungkin nanti batas terakhirnya ya. Tunggu dulu. Ini biasanya dia lebih dari 29 sampai 30 untuk RX 580. RX 480 biasanya lebih sedikit di bawahnya, kurang sedikit di bawahnya. Nah, sekarang GPU 1
sudah menjadi 30,168 MHz per second. Nah, speed keseluruhannya jumlahnya sudah menjadi 208,115 MHz per second. Share ini sudah menjadi 6 ya. Waktunya 0 menit. Nah, 0 jam 2 menit. Kita lanjutkan. Ini pengaturan warna Gandario, warna apa ini? Warna Gandario menunjukkan indikator suhu dan watt yang digunakan dan persentase daripada kinerjanya. Nah, kita lihat yang bagian bawah. Misalnya GPU 1 itu 59 derajat suhunya, kinerja 69%, dan power atau listrik yang digunakannya sebesar 86 watt. Begitu juga terusnya ke sana sehingga nanti kita bisa lihat jumlah seluruh yang digunakan itu sebesar 557,8 watt. Jadi 7 CPU di sini memerlukan listrik 557,8 watt untuk menghasilkan 208,6 MHz. Nah, itu yang ditransferkan dari sini, tapi di dalam web belum tentu nanti hasilnya sebesar 208 itu, tergantung dari web. Nanti kita ke sana, kita lihat bagaimana di webnya. Oke, kita perhatikan saja dulu ini bagaimana perjalanannya sampai dia maksimal beberapa kali. Nah, indikator putih bagi pekerjaan, indikator biru warna biru berarti dia menunjukkan indikator sedang bekerja, merah itu untuk indikator indikator pendukungnya, sedangkan nanti kalau warna kuning itu menunjukkan ada peningkatan kinerja ya, tuning ini. Jadi dia menghasilkan istilahnya hash rate kecepatan yang menambangnya itu lebih bisa ditingkatkan lagi sampai dia stabil. Nah, kita lihat di sini ada yang warna hijau ETH ya, itu adalah hasil dari kita sharing pekerjaan kita ini dikembalikan ke kita macam itu dalam waktu 178 milisecond macam itu ya. Itulah sedikit dari kita informasi tentang sistem yang kita gunakan dalam penambangan cryptocurrency. Kita ulang lagi, di sini yang kita tambang adalah ETH. Tapi dari ETH ini kita bisa transferkan ke BTC kemana saja macam itu, dan bisa dikonversi nanti menjadi nilai rupiah macam itu, sehingga bisa transfer secara manual ke dalam bank-bank yang ada di kita, sehingga kita bisa nikmatin hasilnya secara berkala macam itu. Nah, ini sistem perlu perawatan, perlu pemeliharaan, perlu pengawasan, karena dia bekerja terus. Kalau tidak kita berhentikan, dia bekerja terus. Nah, untuk dia bekerja terus, sistemnya harus sehat, lingkungannya harus sehat, sehingga bisa bertahan lama. Nah, di sini sistem ini kami sudah pakai di kami saja. Ini juga dulu istilahnya itu PGA-nya itu mendapatkannya bukan yang baru macam itu, tapi sudah dipakai orang juga. Jadi kami saja itu sekitar sudah 4 tahunan berjalan ya. Alhamdulillah kita hanya perlu istilahnya merawat beberapa komponen-komponennya seperti kipas, seperti etchingnya kita bersihkan, seperti kabel-kabel yang terbakar itu alhamdulillah masih bisa pakai sampai sekarang. Mungkin ini untuk tahap pertama kita kesini, kita bias dulu, kita akan lihat di mana webnya yang